Shalom, perkenalkan nama saya Delia Taloim dengan NIM 1.01.2022.0060 dari kelas B semester 4 Prodi Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika dalam Perjanjian Baru. Kita masuk dalam latar belakang. Jadi, teologi Perjanjian Baru tidaklah lengkap tanpa memikirkan baik untuk menentukan ajaran etika Perjanjian Baru. Jadi, tujuannya untuk mempelajari konsep etika dalam Perjanjian Baru, untuk menyelidiki perilaku Kristen dalam kehidupan yang baru. Jadi dipusatkan pada bimbingan moral yang terdapat dalam Perjanjian Baru mengenai kehidupan pribadi Kristen, masalah etika, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah pandangan Yesus mengenai kebaikan. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, kebaikan Yesus dalam menanggapi ajaran etis Yesus sangatlah penting untuk memperhatikan gagasannya mengenai kebaikan, karena gagasannya itu merupakan nama yang dipakai untuk mengukur segala perbuatan manusia. Jadi, pandangan Yesus mengenai kebaikan menyangkut penolakannya terhadap beberapa sifat jahat. Dia mengancam segala sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan kebaikan sejati. Jadi misalnya, dia mengutuk keserakahan, perumpamaan yang tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin merupakan komentar mengenai hal ini, karena kencam yang ditunjukkan kepada orang kaya itu bukanlah karena ia kaya, tetapi karena ia menyalahgunakan kekayaan itu. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip etika dalam ajaran Paulus. Jadi yang pertama adalah sifat tidak sistematis dari etika Paulus. Pertama kita mencatat bahwa sifat etika sistematis dari Paulus itu, dia tidak menyajikan sesuatu perencanaan moral, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Jadi bahan-bahan etis itu dalam suratnya tidak diatur menurut susunan tertentu, melainkan berdasarkan bentuk praktis bagi jemaat. Jadi lebih terinci daripada ulasan Yesus, karena dari pengalamannya ia sudah belajar bahwa orang-orang Kristen yang memiliki latar belakang kafir memerlukan uraian ajaran moral yang selengkap-lengkapnya. Unsur yang kedua yaitu etika Paulus tidak bersifat estetis. Jadi meskipun kadang-kadang nampak keras, tetapi nasihat Paulus tentang pernikahan itu merupakan contoh yang paling mencolok. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun Paulus ini tidak menikah dan menganjurkan orang lain untuk mengikuti contohnya, namun dia sama sekali tidak menganggap bahwa pernikahan itu salah. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 7 ayat 28 dan 39. Yang ketiga adalah etika Paulus tidak bersifat legalistik. Jadi dalam etika sosial, norma-norma ditentukan dan dijalankan melalui hukum. Namun cara ini sangat terbatas jangkauannya karena berurusan hanya dengan perilaku yang lahiriah, bukan dengan motivasi atau tujuan. Yang keempat, etika Paulus pada dasarnya dibimbing oleh Roh. Jadi dalam pembahasan ini mengenai Roh, kita sudah mencatat bahwa pengaruh-pengaruh praktis dari Roh yang berdiam dalam diri seseorang. Di sini kita hanya perlu mengulangi bahwa Roh itu bekerja di dalam manusia dan memberikan bimbingan tentang patokan etis yang memadai, juga memberi kuasa untuk melaksanakannya. Jadi rohlah yang menghasilkan buah dalam kehidupan Kristen. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Yang berikut kita masuk dalam unsur-unsur dalam ajaran etis Paulus. Jadi yang pertama mengenai patut yang langsung menyatakan perilaku tertentu, misalnya kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak patut diucapkan. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 5 ayat 3. Dan unsur lain dalam etika polusi adalah himbauannya mengenai akal budi dan pemahaman. Dan unsur lain juga yang mempengaruhi keputusan etis yaitu harapan akan kedatangan Kristus yang segera. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 7 ayat 26. Yang selanjutnya adalah ucapan-ucapan bahagia. Jadi kita bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 dan Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 23.
Yang berikut adalah unsur-unsur penting dalam kehidupan moral. Di sini ada 7 unsur. Yang pertama, kasih adalah kewajiban utama. Jadi, kasih Allah kepada kita menimbulkan kasih kita kepadanya, yang pada gilirannya membangkitkan kasih pada orang lain sampai pada musuh juga. Jadi kita bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 44. Kasih itu berarti lebih dari sekadar yang menyayangi orang-orang. Yesus mengharapkan bahwa agar kita kasih mengeluarkan kepada orang yang tidak layak dikasihi. Yang kedua adalah beberapa orang menganggap bahwa perintah agung itu sebagai keputusan-keputusan etis. Jadi, perbuatan dan sikap kita itu harus diarahkan pada apa yang kita harapkan dari orang lain terhadap diri kita. Jadi, Yesus memberikan bentuk positif pada suatu peraturan Yahudi yang terungkap secara negatif. Jangan melakukan sesuatu yang tidak Anda kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Meskipun bentuk negatif ini berguna, namun bentuk ini tidak cukup untuk memulai sesuatu tindakan positif. Untuk memulai suatu tindakan positif, namun Yesus ingin mendorong adanya hasil yang positif. Dia tidak menyarankan suatu dorongan yang berpusat pada diri sendiri, sebaliknya sama sekali. Jadi, perhatian pada keadaan orang lain tidak boleh lebih kurang daripada perhatian terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga adalah faktor lain, ialah penolakan secara positif pada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi, patokannya adalah kehendak Allah, dan penentuan akan pada benar atau salah tergantung pada patokan kita. Dari murid-murid Yesus harus berpaling dari kejahatan dan memperoleh kehidupan yang berkenan kepada Allah. Yesus menetapkan kesempurnaan Allah Bapa Surgawi sebagai satu-satunya patokan bagi manusia. Jadi yang keempat adalah Yesus sendiri merupakan teladan yang sempurna bagi pengikut-pengikutnya. Di sini hal yang paling menarik ialah bahwa kitab-kitab sinoptik ini tidak secara jelas menyatakan bahwa Yesus sebagai teladan dalam tingkah laku. Yang kelima, salah satu penuntun yang paling positif yang berhubungan erat dengan sikap yang disebut ialah kesadaran orang-orang percaya bahwa mereka harus bertingkah laku sesuai dengan kedudukan baru mereka sebagai anak-anak Allah. Jelaslah bahwa ajaran etis Yesus bahwa berlaku bagi orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Yang keenam adalah prinsip yang lain ialah perlunya kebenaran. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, ajaran Yesus mengenai cinta benda. Jadi ajaran Yesus mengenai cinta benda memang sangat penting. Pada suatu kesempatan, Yesus mengatakan kepada seorang anak muda kaya untuk menjual semua miliknya dan membagi-bagikan hasil penjualannya itu kepada orang-orang miskin. Kita bisa baca dalam Matius 19 ayat 21 dan Markus pasal 10 ayat 21.